warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan menggelar Kotim bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Jawa Timur. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2024 mendatang. Menurut Bupati Halikinur, event besar keagamaan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kotim ke-71 tahun tersebut rencananya bakal digelar pada awal tahun 2024. Namun karena masih dalam suasana dan tahapan pesta demokrasi, sehingga acara itu ditunda. Halikinur menjelaskan, Pemkab Kotim merencanakan kegiatan religi secara rutin akan digelar, setidaknya 2-3 kali dalam setahun, dengan mengundang penceramah ternama sebagai upaya membangun mental spiritual masyarakat Kotim. Terkait rencana menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, PHBI Kotim telah berkoordinasi dengan tim manajemen dan mendapatkan konfirmasi dan kepastian bahwa acara Kotim bersolawat akan digelar pada bulan Juni 2024 dan dipusatkan di Terowongan Nur Mentaya Jalan Cilikriwut Sampit. Kotim bersolawat, insya Allah kita sudah berkomunikasi dengan Habib Syekh, itu insya di bulan Juni. Dijadwalkan di bulan Juni, kita pun sudah berkomunikasi, panitia PHB sudah ke sana, sudah suar ke beliau dan beliau katakan di bulan Juni. Mudah-mudahan, karena target kita minimal ada 2 kali sampai 3 kali dalam 1 tahun itu ada semacam yang religi begitu, sehingga nanti kalau ada masyarakat yang mengajukan mungkin ramai-ramai mengundang kelompok band, kita silakan saja. Jadi tapi harus seimbang. Jadi ada juga yang ke agama, ada juga yang ke umum atau karena mudah-mudahan, sehingga ya kita hidup selaras seimbang. Melalui Kotim bersolawat ini akan berdampak terhadap upaya pembentukan mental spiritual yang lebih baik. Salah satunya diharapkan bisa menekan angka kriminalitas seperti narkoba maupun bentuk kriminal lainnya di bumi Habaring Hurung. Normansa, Hayat TV. Bertujuan untuk meningkatkan motivasi para pelajar, serta menambah wawasan pengetahuan sekaligus mengasah kemampuan yang selama ini didapat melalui proses belajar mengajar di sekolah, sebanyak 300 peserta antusias mengikuti lomba ranking 1 akhir pekan lalu. Meski telah berupaya keras menjawab materi soal yang diberikan tim juri, jumlah dari peserta lomba ranking 1 dari kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar atau sederajat ini tampak mulai mengerucut seraya meninggalkan ruang perlombaan ini satu persatu. Disertai suasana hiruk pikuk hingga dukungan penonton yang berada di luar tempat lomba, momen ini sekaligus pula dalam rangka menyambut tibanya bulan suci Ramadan yang digelar komunitas One Day One Juz atau ODOJ Kalteng Kotim. Tentunya lomba ranking 1 ini sebagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Karena selain menambah pengetahuan juga mengasah kemampuan serta menambah pengalaman hingga menggali kembali pelajaran yang telah didapat di bangku sekolah terkait wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum agama Islam. Adalah siswi atas nama Septi Ayu Fadilah yang akhirnya tampil sebagai juara pada lomba ranking 1 ini setelah berhasil unggul dari 44 peserta lainnya. Tak pelak suasana tangis haru penuh kebahagiaan turut terpancar pada momen ini. Sementara itu menurut Ketua One Day One Juz Kalteng, Hajasri Rejeki Syahwani, target awal diperkirakan akan diikuti sebanyak 150 peserta. Namun antusias siswa-siswi untuk mengikuti lomba ranking 1 ini membludak hingga mencapai 300 peserta. Jadi kita sebenarnya menargetkan peserta itu hanya 150 peserta ya. Ternyata untuk yang mendaftar itu hampir 300 peserta. Jadi luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali antusias mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Lomba ranking 1 untuk anak usia kelas 4, 5, dan 6 dengan tema wawasan kebangsaan dan agama Islam.
Sri menambahkan bagi peserta yang belum beruntung jangan berkecil hati, sebab semuanya sudah berjuang dengan maksimal. Memang di ajang lomba ranking 1 yang menang itu mereka yang tercepat dan tepat dalam menjawab soal. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Guna menjaga kualitas makanan dan minuman yang dijual di pasar Ramadan aman dikonsumsi, pedagang diminta tidak menggunakan bahan berbahaya. Pemerintah Kota Waringin Timur akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengecek makanan dan minuman tersebut. Pasar Ramadan tahun 2024 yang diselenggarakan pemerintah Kota Waringin Timur resmi dibuka pada Selasa 12 Maret. Pasar Ramadan diikuti oleh sebanyak 90 orang pedagang yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur meminta pedagang untuk tidak menggunakan zat berbahaya sebagai bahan baku makanan atau minuman yang dijual, sehingga dagangan yang dijual aman untuk dikonsumsi masyarakat. Mengingat Kota Waringin Timur pernah memiliki pengalaman tidak mengenakan di mana terjadi keracunan massal akibat mengkonsumsi makanan tradisional Ipau yang ternyata tidak higienis dan berbahaya untuk dikonsumsi. Harapan kita agar kue-kue yang dibuat itu betul-betul pertama bahannya higienis, bahan yang memang kualitasnya bagus, karena kita kan pernah kejadian dulu kue Ipau yang membuat beberapa warga kita keracunan dan ini akan menjadi bermasalah secara hukum. Makanya saya mengimbau pedagang kita jangan menggunakan pengawet, bahkan menggunakan pemanis segala macam, sehingga kita rasa itu natural, alami, betul-betul rasa kue tradisional kita. Mencegah hal itu kembali terjadi, pemerintah Kota Waringin Timur melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan UKM atau Disdakterin Kop UKM akan menggandeng Badan POM untuk mengecek makanan dan minuman yang dijual di pasar Ramadan. Jika ditemukan ada pedagang yang menjual makanan atau minuman mengandung bahan tidak layak konsumsi, akan diberikan teguran. Jika tetap membandel, maka pedagang akan dihentikan berjualan di pasar Ramadan. Uji sampel beberapa bahan makanan, tapi tidak hanya sini aja. Jadi nanti ada beberapa sampel makanan yang ada dijual di selama bulan suci Ramadan ini. Jadi kan kami kerjasama dengan pihak BPOM nanti menguji makanan ini apakah mengandung zat-zat berbahaya seperti itu. Itu kalau misalkan nanti ditemukan berbahaya, nanti apakah kami akan tegur ini pedagangnya. Kalau misalkan tidak bisa berubah juga, nanti mungkin kita akan ambil tindakan untuk menghentikan kegiatannya. Sebagai agenda rutin tahunan, Pasar Ramadan digelar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, terutama makanan dan minuman.
Jajanan yang dijual pedagang juga banyak berupa kue-kue tradisional yang jarang ditemui di hari-hari biasanya, sebab jajanan tersebut hanya dibuat pada bulan Ramadan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.